Di video kali ini kita akan belajar tentang keamanan, terutama dalam jaringan komputer. Pada umumnya, keamanan jaringan itu terbagi menjadi 3 area utama. Yang pertama, bagaimana orang-orang jahat atau hacker itu bisa menyerang jaringan komputer. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga jaringan komputer yang kita miliki dari serangan-serangan orang jahat ini tadi. Nah, area yang ketiga itu bagaimana kita mendesain sebuah arsitektur yang bisa tahan terhadap serangan-serangan ini tadi yang dilancarkan oleh para hacker atau para orang jahat ini tadi. Nah, ini poin penting. Ya, pada mulanya internet itu tidak didesain dengan banyak pertimbangan dalam bidang keamanan jaringannya. Itu tidak terlalu banyak pertimbangannya. Karena visi mula-mula para pencetus ide internet itu merupakan sekelompok orang yang tergabung, yang saling percaya satu sama lain, yang diyakini tidak memiliki niat jahat apapun. Jadi orang-orang yang saling percaya ini itu terhubung dalam sebuah jaringan yang sifatnya transparan. Di zaman sekarang, para desainer internet protokol itu sedang berlomba-lomba dengan para penyerang yang ada di luar sana, ya, dengan orang-orang jahat, dengan hacker, untuk mendesain protokol alur komunikasi yang aman agar data yang terkirim di jaringan itu tidak mudah untuk misalkan dibajak oleh orang jahat tersebut. Selain itu, agar orang-orang jahat itu juga tidak mudah melakukan serangan melalui sebuah jaringan komputer. Jadi, ketika kita bicara tentang keamanan jaringan, itu harus mempertimbangkan ya aspek keamanan jaringan itu di seluruh layer, di seluruh lapisan yang ada. Nah, lapisan apa saja yang nanti ada dalam sebuah jaringan komputer? Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang lapisan di jaringan komputer. Ya, istilahnya untuk di jaringan komputer itu ada istilah OSI layer. Jadi ada 7 lapisan OSI layer. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Bad guys itu siapa saja? Ya, orang-orang di luar itu lebih mengenal hacker. Bad guys itu bisa berupa malware. Malware itu bisa masuk ke host, ke end system melalui 2 macam media. Yang pertama melalui virus, yang kedua melalui worm. Virus dan worm itu 2 hal yang berbeda. Virus itu mereka bisa mereplikasi diri mereka sendiri ke host mesin, ke end systemnya, dengan cara menerima atau menjalankan sebuah objek tertentu. Misalkan kalian membuka attachment di email. Misalkan emailnya itu ternyata sudah dikompromis, sudah ada perubahan yang dilakukan oleh hacker di data email aslinya. Hacker mencicipi virus. Nah, ketika email tersebut dibuka, terutama attachment-nya, virusnya itu bisa mereplikasi, mengkopikan source code mereka ke host mesinnya. Itu virus. Yang kedua, worm. Worm itu menginfeksi host mesin atau end system dengan cara menerima objek yang secara pasif, kalau misalkan tidak dijalankan, sebenarnya ya tidak berdampak apapun. Tapi ketika objek tersebut dijalankan, worm itu bisa menginfeksi host mesin. Malware itu ada macamnya, ada yang juga dikenal sebagai dengan istilah spyware malware. Spyware malware ini bisa merekam tombol apa saja yang ditekan di keyboard. Itu yang pertama. Yang kedua, spyware itu juga bisa merekam history atau jejak browsing yang dilakukan oleh usernya. Lalu bisa mengupload info-info tadi ke tempat pengoleksian datanya. Kalau kita analogikan, misalkan spyware ini sama seperti agen CIA, memata-matai target.
Kalau sudah dapat data, apa yang dilakukan? Info terkait targetnya itu akan dikirimkan ke markasnya. Host atau end system yang telah terinfeksi oleh malware itu bisa lebih lagi dikontrol oleh sang pencipta malware tersebut. Host-host yang telah terinfeksi dan terkontrol itu biasanya disebut dengan istilah botnet. Dan biasanya mereka digunakan untuk melakukan spam atau untuk melakukan serangan DDoS. Bentuk serangan kedua ya yang dapat dilancarkan oleh orang jahat ya atau hacker atau bad guys ini bisa dalam bentuk denial of service atau lebih umum dikenal dengan istilah DOS. Jadi untuk serangan ini, attackers atau hacker itu membuat resource dalam hal ini itu server maupun bandwidth dari servernya, yaitu tidak bisa menerima traffic yang sesungguhnya, traffic yang benar-benar dikirim oleh klien dengan cara membanjiri resource tersebut dengan traffic palsu. Attacker mengirim request yang isinya mungkin hanya request palsu yang tidak benar-benar berguna, tidak benar-benar bermanfaat. Hanya demi mencegah server itu bisa memberikan layanan request ke klien yang sesungguhnya. Untuk melakukan serangan ini, pertama-tama attacker itu akan menentukan targetnya terlebih dahulu. Target ini bisa jadi server sebuah perusahaan yang dinilai memiliki nilai jual tinggi atau sangat berharga bagi hacker, ya layak bagi hacker untuk diserang. Lalu hacker-hacker itu akan berusaha menginfeksi beberapa host di dalam jaringan komputer. Kalau istilah denial of service itu biasanya dilakukan oleh seorang hacker, mungkin menggunakan 1-2 mesin miliknya sendiri, tapi kalau distributed DOS itu yang biasanya paling umum muncul. Jadi hacker-hacker itu akan menginfeksi terlebih dahulu beberapa host atau end system yang berada di dalam jaringan dengan malware tadi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, lalu komputer-komputer host-host yang telah terinfeksi itu akan masuk dalam kelompok botnet. Yang ada gambar merah-merah ini itu host, contoh host yang telah terinfeksi, ya, yang telah menjadi botnet dari attacker. Lalu attacker mengirimkan komen secara remote melalui jaringan itu kepada seluruh komputer host yang tersambung ke jaringan untuk melancarkan serangan ke target. Serangannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini tadi, pengiriman paket-paket yang palsu, paket-paket yang diada-ada penggunaannya. Jadi mengirimkan misalkan request ke halaman Google. Jadi yang mengirimkan request itu sebenarnya bot, bukan orang yang sungguh-sungguh ingin menggunakan layanan dari Google. Efek sampingnya apa? Karena server dari target itu kebanjiran permintaan yang sangat banyak. Ingat di materi sebelumnya terkait intermediate router itu mereka memiliki buffer ya. Nah, jadi kalau misalkan jaringannya itu tiba-tiba penuh, otomatis paket-paket yang lain kan bisa lost, tidak bisa tersambungkan. Kan itu efek yang pertama. Efek yang kedua, ya, ketika permintaan ini sampai ke server, otomatis server itu juga punya memori, punya buffer yang berapa permintaan yang dapat dilayani oleh server tersebut dalam satu waktu. Nah, ketika server ini memperoleh banyak sekali permintaan pelayanan, ya banyak sekali request, akhirnya servernya tidak dapat melayani seluruh permintaan yang datang berikutnya. Jadi itu ya serangan secara denial of service. Lalu jenis bad guys yang ketiga itu packet interception. Jadi di packet interception ini hacker ya atau orang jahat itu mereka bisa melayangkan, mereka akan berusaha untuk mencuri paketnya. Mencuri dalam hal ini bisa dalam bentuk eavesdropping.
Jadi mendengarkan jaringan lalu membaca data apa yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya paket sniffing ini dilakukan untuk melihat jenis broadcast medianya. Biasanya itu yang paling mudah, yang paling sering dilakukan itu melalui media share Ethernet dan juga wireless. Itu yang paling sering bisa terjadi paket sniffing atau eavesdropping. Bagaimana paket sniffing ini bisa terjadi? Paket sniffing ini biasanya dilakukan di network interface yang kacau. Jadi di network interface kan ada banyak host yang saling terhubung dengan sebuah intermediary router sebelum terhubung ke server. Atau bisa saja ada host yang bisa langsung terhubung dengan server. Nah, dalam jaringan tersebut itu banyak sekali terjadi pertukaran data atau paket. Contohnya, data username, data password, search query. Nah, network interface ini di mana banyak data yang sering lalu lalang itu kacau sekali, ya, sangat kacau format datanya karena banyak sekali informasi yang dikirimkan dalam interface jaringan tersebut. Biasanya hal ini itu sering dimanfaatkan oleh hacker atau si bad guy untuk memperoleh informasi seperti username, password, search query, lalu situs apa yang dikunjungi. Nah, dari situ. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ada host B, ini akan mengirimkan data ke server A. Ini kita bisa lihat. Source B, ya biasanya data yang dikirim di jaringan komputer itu bentuknya seperti ini. Ada source B, ada source, destination, lalu payload. Source ini menunjukkan dia datanya dari mana, destination itu tujuan pengiriman data tersebut, payload itu data yang dikirimkan. Jadi di sini kita bisa lihat source-nya B, destination-nya A, lalu ada data yang dikirim. Payload ini yaitu bisa berupa username, password, maupun informasi-informasi lain. Nah, biasanya sang hacker, sang attacker itu mereka letaknya bisa di tengah-tengah jaringan antara A dan B. Bukan berarti host B ini itu komputernya terhubung langsung dengan komputer dari hacker, ya, atau komputer yang telah terinfeksi oleh malware. Bukan berarti seperti itu. Ya, tapi karena A, B, C ini bisa saja terhubung dalam satu jaringan, terhubung dalam sebuah jaringan yang melalui sebuah intermediary router. Nah, jadi si C ini bisa membaca data apa yang terkirimkan yang lalu lalang di intermediary router ini. Kita bisa lihat A, B, C semuanya terhubung di satu intermediary router ini. Jadi ketika B mengirim data untuk ke A, si C bisa secara otomatis bisa membaca data tersebut. Ada software yang biasa digunakan untuk membaca paket yang dikirimkan dalam jaringan. Namanya Wireshark. Wireshark ini merupakan software yang free yang bisa digunakan untuk membaca data-data paket-paket yang dikirimkan di sebuah jaringan. Jenis serangan lain yang bisa dilakukan oleh attacker, oleh hacker, itu adalah mengirimkan identitas palsu. Ya, jenis serangannya itu dikenal dengan istilah IP spoofing. Jadi IP spoofing itu kegiatan yang dilakukan oleh attacker di mana mereka mengirimkan data dengan source address yang tidak sebenarnya. Jadi contoh seperti ini, ya sama. Ya, strukturnya sama. Target A, si server, B dan C terhubung dalam satu jaringan. Nah, si C yang telah terinfeksi ini
atau C, bisa saja komputernya hacker itu sendiri ya yang jahat. Nah, itu tahu IP address dari host atau end system B. Nah, si C ini bisa membuat data dengan memasukkan alamat source-nya. Bukan di C, tapi diisi dengan B. Lalu mengirimkan data ke A. Server A itu akan nanti, kalau misalkan tidak ada mekanisme ya yang bisa mensortir paketnya, si A ini nanti bisa mengira bahwa data yang dikirimkan ini sungguhan data yang berasal dari B, padahal pengirim aslinya itu C. Nanti kita akan belajar secara mendalam tentang security nanti ya, tapi bukan di sini. Jadi di video ini kita hanya belajar singkat terkait serangan-serangan apa saja yang bisa dilakukan oleh hacker melalui jaringan komputer.